Keterangkatan dia ke surga membuktikan bahwa memang dia bukan berasal dari dunia ini. Kalau kita sebagai orang percaya memahami ini, menyadari ini, betapa kita harusnya berbahagia. Bagaimana melihat Tuhan Yesus Kristus mengorbankan dirinya. Dia meninggalkan tahtanya, dia meninggalkan Bapa di surga, dia turun ke dunia, berinkarnasi menjadi sama seperti manusia, seperti kita. Dia hanya punya tujuan bagaimana supaya saudara dan saya, Bapak Ibu semua dimanapun berada, kita diselamatkan melalui hidupnya. Karena kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Karena kita semua standar hidupnya berbeda. Standar hidup kita menjadi yang jahat. Dan kita semua berjuang bagaimana memiliki standar hidup yang normal menurut kebanyakan keyakinan, menurut kebanyakan kepercayaan. Itu baru standar hidup yang normal. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada saat ini. Salam transformasi. Sering dalam kehidupan kita melihat banyak orang tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita sebagai saksi-saksi Kristus, kita punya tugas untuk menyaksikan bahwa Yesus tidak berasal dari dunia ini. Yang harus kita pastikan bagaimana menyampaikan kebenaran ini melalui setiap tingkah laku dan perilaku dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering orang merasa bahwa ya Tuhan Yesus kan sama seperti manusia. Mengapa dia dijadikan Tuhan? Ingat, Tuhan Yesus meninggalkan surga, dia turun ke dunia menjadi sama seperti kita, seperti manusia. Tidak berbeda sedikit pun, dia sama seperti kita, dia menjalani kehidupan. Sama seperti manusia pada umumnya, dia dilahirkan, dia mulai dibesarkan, dia masuk masa anak-anak, terus sampai akhirnya dia dibaptis dan dia pun menyelesaikan tanggung jawabnya di dunia ini. Dari mana kita dapat memastikan, mengatakan bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini? Kita dapat melihat bagaimana prosesnya ketika dia terangkat ke surga. Keterangkatan dia ke surga membuktikan bahwa memang dia bukan berasal dari dunia ini. Kalau kita sebagai orang percaya memahami ini, menyadari ini, betapa kita harusnya berbahagia. Bagaimana melihat Tuhan Yesus Kristus mengorbankan dirinya. Dia meninggalkan tahtanya, dia meninggalkan Bapa di surga, dia turun ke dunia, berinkarnasi menjadi sama seperti manusia, seperti kita. Dia hanya punya tujuan bagaimana supaya saudara dan saya, Bapak Ibu semua dimanapun berada, kita diselamatkan melalui hidupnya. Kedatangan dia ke dunia ini justru membuat kita harus mengalami pengadilan. Karena tanpa kehadiran dan pengorbanannya di kayu salib, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua pasti meluncur ke neraka pada saat ini. Karena kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Karena kita semua standar hidupnya berbeda. Standar hidup kita menjadi yang jahat. Dan kita semua berjuang bagaimana memiliki standar hidup yang normal menurut kebanyakan keyakinan. Menurut kebanyakan kepercayaan, itu baru standar hidup yang normal, yang baik, yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, dia menunjukkan kepada kita bahwa dia bukan berasal dari dunia ini, tapi dia rela menjadi sama. Dia berjuang memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana cara hidup yang benar agar Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bukan hanya dikembalikan menjadi orang yang baik, tetapi kita dikembalikan bagaimana bisa pada rancangan semula, yaitu sempurna seperti Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini kalau kita menyadari bahwa Tuhan Yesus bukan dari dunia ini,
Dia berasal dari surga, dia turun ke dunia, dia memberikan contoh. Mengapa kita ragu untuk meneladaninya? Mengapa kita tidak mau berjuang keras untuk dapat menjadi seperti dia? Kalau kita ngefans sama tokoh-tokoh di dunia ini, kita selalu berjuang untuk menjadi serupa seperti dia. Lihat, ketika orang-orang mungkin dia di dalam dunia marketplace berusaha untuk menjadi seperti tokoh-tokoh, dia berusaha untuk menyamai seperti orang-orang itu atau tokoh-tokoh itu, dia berjuang untuk menjadi serupa, menjadi sama. Lihat deh, ketika banyak orang meneladani tokoh-tokoh di dunia ini, di negara kita, dia meniru gayanya, cara bicaranya dia tiru, penampilannya dia tiru, bagaimana ketika dia ada di depan umum, dia tiru semuanya, sehingga kita sering berkata, orang ini sama ya dengan tokoh itu ya. Orang ini sama ya. Kalau kita lihat di dalam dunia pelayanan, mungkin hamba-hamba Tuhan, sering sekali kita mungkin ngefans terhadap salah satu hamba Tuhan, lalu kita perhatikan baik, kita mengamati baik, perhatikan ketika orang itu berbicara, pasti kita akan berkata, dia sama ya dengan si ini ya, dia sama dengan ini ya, dia sama dengan hamba Tuhan A ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena dia menyerap, dan semua yang dia serap itu menggores jiwanya, menggores pikirannya, sehingga di dalam kehidupannya dia menjadi serupa seperti yang dia senangi, yang dia segani di dalam kehidupan ini. Mengapa kita sebagai orang percaya yang menyadari betul bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berasal dari dunia ini, tetapi dia berasal dari surga. Dia tinggalkan kemuliaannya, dia rela menjadi sama seperti manusia, dia memberikan cara-cara hidup, dia memberikan pedoman-pedoman hidup, bagaimana kita bisa menyukakan dan menyenangkan Bapa. Mengapa kita tidak mau menjadi serupa seperti dia? Idealnya sebagai orang percaya dalam kehidupan di dunia ini, dia harus bisa meniru, meneladani gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mendengar kebenaran, kalau kita mengamati, memikirkan, merenungkan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini, saya sangat yakin ketika kita merenungkan kehidupan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, maka cara hidupnya, cara berbicaranya, karakternya pasti menggores jiwa dan perasaan Bapak Ibu Saudara serta saya. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, cara kita mengatasinya, cara kita menanganinya, cara kita menghadapinya bukan dengan cara dunia, tapi cara kita menghadapinya dengan cara-cara seperti yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Kita dapat mengenakan cara-cara surgawi. Jangan cukup bangga kita hanya mengatakan bahwa kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Sebagai seorang ahli waris harus mencerminkan dia memang benar-benar memiliki karakter, perilaku, tingkah laku sebagai seorang ahli waris. Kalau dikatakan kita sebagai warga kerajaan surga, sudahkah kita punya perilaku dan karakter sebagai warga kerajaan surga? Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru banyak orang percaya pada saat ini mengaku mulutnya percaya kepada Yesus Tuhan sebagai warga kerajaan surga, tetapi dia tidak pernah berperilaku dan bertindak sebagai seorang warga kerajaan surga. Bertindak sebagai seorang warga kerajaan surga bukan nunggu nanti ketika kita mati kita ada di kerajaan surga, tetapi sejak saat ini, sejak kita ada di bumi ini, kita sudah bisa menunjukkan bahwa kita sebagai seorang warga kerajaan surga. Seorang penghuni istana, seorang anak istana, seorang anak kerajaan, dimanapun dia berada, mungkin di luar kerajaan, dia pasti memiliki perilaku, cara hidup, gaya, cara berbicara, cara berpikir, cara memandang, cara menghadapi masalah, pasti mencirikan dia sebagai seorang penghuni istana atau warga kerajaan. Sehingga warga biasa atau rakyat biasa dapat mengenali ketika mungkin dia ada di tengah-tengah masyarakat bahwa dia punya perilaku sebagai seorang bangsawan. Begitu pula Bapak Ibu Saudara dan saya, kita berada di tengah dunia belantara yang gelap ini. Kita ada di kembara dunia ini. Justru kita harus bisa menunjukkan bahwa kita sebagai bangsawan surgawi. Bangsawan surgawi terlihat bagaimana dari kemurnian hatinya, moral dan perilakunya, selalu fokus bagaimana menyukakan dan menyenangkan Bapa. Yang paling mudah dilihat
dia menjadi serupa seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Cara bicaranya menghadapi masalah, sikap dan perilakunya, setiap keputusan-keputusannya, cara menatapnya, semua mencirikan pribadi kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang warga kerajaan surga, sebagai bangsawan surgawi, harus dapat menunjukkan kebangsaannya sebagai bangsa surgawi ketika dia berada di dunia ini, bukan nanti saat dia memejamkan mata. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, kita periksa diri kita, kita koreksi, sudahkah kita mencerminkan bangsawan surgawi ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini? Kalau belum, ayo saya mengajak kita semua berubahlah mulai saat ini, agar kita dapat memiliki cara hidup, gaya hidup sebagai seorang bangsawan surgawi, seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang berasal dari surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.